Masih ingat pola kehancuran sebuah kekuatan ekonomi dunia atau global currency power seperti dari tangan Portugis yang kemudian pindah ke Spanyol? Kesemuanya memiliki pola sama, hutang yang besar untuk hal yang tidak produktif. Ottoman Turki hanya dalam 20 tahun hancur kekuatan militer dan kekuatan ekonomi selama berabad-abad karena hutang. Demikian juga Portugis berkuasa 60 tahun, di mana 20 tahun terakhirnya dia besar-besaran kerajaan, membuat hancurnya negara nomor satu di dunia. Total 80 tahun dia berkuasa. Demikian juga Spanyol yang menggantikan kekuasaan Portugis. Untuk itu kita bersyukur di pemerintahan kemarin, rezim kemarin, sang mantan dan sang pembisik yaitu Menteri Serba Usaha berakhir juga. Walaupun ternyata masih nyangkut sang Menteri Serba Usaha dan beberapa geng Solo, namun ya tetap kita syukuri karena 10 tahun kemarin hancur-hancuran keuangan negara. 7.000 triliun hutang baru dibuat selama 10 tahun. Sudah gitu minta nambah 5 tahun lagi. Waduh, hancur ini bangsa dan negara pastinya kalau dia jadi lagi. Negara superpower aja bangkrut, apalagi negara berkembang di tangan rezim rakus yang pastinya lebih hancur lagi. Untuk itu kita belajar agar jangan terulang lagi yang kedua kali apa yang terjadi juga dalam waktu 13 tahun ke depan dengan dunia keuangan dan ekonomi nantinya. Semuanya bisa diprediksi karena merupakan sebuah pola. Pertanyaannya, apakah Pak Purbaya memahami pola ini? Apakah Pak Prabowo paham pola ini? Dan apa solusinya? Dan bagaimana peluangnya untuk rupiah? Kita ke sejarah Belanda sekarang. Kekuatan finansial setelah hancurnya silver Spanyol beralih ke Belanda dan Guilder Dutch atau Gulden muncul sebagai mata uang cadangan de facto Eropa selama 78 tahun. Belanda dengan kekuatan maritim di Asia dengan kekuatan rempah asal Indonesia menjadikan rempah adalah underlying cetak gulden. Di masa jayanya, Amsterdam menjadi pusat kekuatan keuangan dunia berkat inovasi seperti bursa saham pertama di dunia dan asuransi kelautan. Namun, Belanda bangkrut karena pengeluaran militer yang besar selama Perang Anglo-Belanda. Tambah puncaknya, VOC bangkrut. Kemudian, pound sterling Inggris yang didukung oleh kekuatan industri dan kekaisaran kolonial yang luas mengambil alih. Pound sterling berkuasa lebih dan terlama dari mata uang modern manapun selama lebih dari 2 abad, yaitu dari tahun 1720 hingga 1944. Tetapi akhirnya jatuh karena utang mencapai 270% dari PDB pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun dolar Amerika resmi menggantikan pound pada tahun 1944, kekuasaannya semakin diperkuat ketika Nixon melakukan konvertibilitas dolar tidak pakai emas pada tahun 71. Dolar kemudian menemukan jangkar baru, yaitu minyak atau petrodolar melalui kesepakatan strategis dengan Arab Saudi di tahun 75, di mana semua minyak OPEC dihargai eksklusif dalam US dollar. Dominasi dolar mencapai puncaknya pada tahun 2000, di mana lebih dari 70% cadangan devisa dunia dipegang dalam bentuk dolar Amerika. Namun dolar Amerika kini menunjukkan tanda-tanda kehancuran, terutama sejak tahun 2017. Semua itu semakin terlihat jelas, apalagi saat ini Anda bisa bayangkan utang publik Amerika per Maret 2025 mencapai 36,4 triliun atau 124% dari PDB, dan pengeluaran militer untuk perang Timur Tengah mencapai 8 triliun. Pangsa dolar dalam cadangan devisa global telah turun hanya 57,8% pada tahun 2024. Gerakan dedolarisasi dipercepat oleh perluasan BRICS termasuk Indonesia, Iran, UAE yang sedang membangun jaringan pembayaran BRIC Bridge untuk melewati dolar alias tidak membutuhkan dolar. Pola berulang pada dolar Amerika sekarang. Dolar telah menjadi mata uang cadangan yang selama 81 tahun ini ternyata sudah mendekati rata-rata umur mata uang cadangan dunia. Dalam sejarah sekitar 95 tahun. Alias kalau diambil waktu usia Amerika, dolar berkuasa tidak lebih 14 tahun lagi. Pola sejarah berulang, kenaikan puncak ekspansi militer besar-besaran, utang, dan akhirnya keruntuhan. Pertanyaannya, kini bukan apakah transisi akan terjadi, tapi seberapa cepat itu akan terjadi. Sejarah berpola berulang. Dolar sedang mendekati akhir dari dominasinya, yang mungkin berakhir dengan transisi bertahap seperti Inggris, atau keruntuhan mendadak seperti Belanda.
di mana dunia menuju era multipolar, yang mana tidak ada satu mata uang pun yang akan mendominasi. Akankah hal itu yang terjadi? Jadi rupiah punya peluang menguasai dunia atau setidaknya berbagi power. Bagaimana cara Indonesia rupiah bisa menjadi mata uang yang diperhitungkan? Purbaya punya roadmap-nya kah? Prabowo punya nggak? Kalau mantan mah kagak, kerjanya hambur-hambur uang, lalu sekarang play victim. Komen. Peace. Sahabat, dari semua pembahasan kita hari ini, satu hal menjadi sangat jelas. Nilai rupiah yang terus melemah bukan sekadar angka di layar, tapi cerminan kondisi yang jauh lebih rumit di balik panggung kekuasaan. Bosman Mardigu sudah mengurai fakta demi fakta yang selama ini hanya dibisikkan pelan dan kini mulai berani dibicarakan secara terbuka. Ada masalah serius dalam cara negara mengelola ekonominya. Ketika mata uang jatuh, biasanya ada dua kemungkinan. Negara sedang menghadapi tekanan eksternal, atau ada kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan internal. Dan apa yang kita lihat sekarang? Dua-duanya terjadi bersamaan. Pasar global sedang tidak bersahabat, tetapi cara pemerintah merespons justru menambah kegelisahan. Investor membaca sinyal itu, rakyat merasakan dampaknya, dan para pengamat ekonomi melihat ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kondisi itu, muncul kabar yang semakin menguat. Menteri Keuangan Purbaya disebat-sebat berada di ujung tanduk, bahkan disebut berpotensi diganti. Ini bukan isu kecil. Sahabat, jika benar terjadi, maka ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa strategi ekonomi selama ini dianggap gagal. Namun pertanyaannya, apakah pergantian orang bisa menyelesaikan masalah, atau justru hanya memindahkan beban dari satu pundak ke pundak lain? Bosman Mardigu mengingatkan, kita tidak bisa terus-menerus bermain dalam pola lama, menutupi gejolak ekonomi dengan optimisme palsu, atau menyalahkan faktor eksternal, padahal masalahnya ada di dalam sistem. Yang negara butuhkan bukan sekadar mengganti menteri, tapi mengganti cara berpikir. Perlu ada transparansi, keberanian mengambil keputusan tidak populer, dan yang terpenting, kebijakan yang benar-benar berpihak pada fundamental ekonomi, bukan kosmetik politik. Rupiah tidak akan kuat hanya karena pidato. Pasar hanya percaya pada data, strategi, dan konsistensi, dan rakyat hanya percaya pada pemerintah yang jujur pada realitas. Maka kesimpulan kita hari ini sederhana namun tajam. Krisis rupiah bukan datang tiba-tiba, dan solusinya tidak bisa ditunda-tunda. Apakah pemerintah berani membenahi akar masalahnya? Apakah mereka siap mengambil langkah besar, termasuk merombak jajaran penting demi menyelamatkan ekonomi? Atau justru kita akan melihat drama politik baru yang mengalihkan perhatian dari inti persoalan? Sahabat, waktu akan menjawab semuanya. Tapi yang pasti, pembahasan Bosman hari ini telah membuka mata banyak orang. Ekonomi negara ini rapuh, dan hanya kejujuran serta keberanian yang bisa memperbaikinya. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan berhenti mencari kebenaran.